Shalom keturunan Abraham, keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca dalam Ibrani 6 ayat 13 dan 17. Ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Saudara, perhatikan baik-baik, Allah pernah bersumpah kepada Abraham dan juga keturunannya, saudara. Keturunan pertama adalah Israel atau Yahudi, dan keturunan secara rohani kita sudah diakui oleh Tuhan adalah keturunan Abraham. Jadi Allah juga bersumpah untuk kita, di mana Allah mau memberkati kita. Contohnya Israel, karena Allah pernah bersumpah kepada Abraham dan keturunannya untuk diberkati, maka Israel biarpun bangsa yang dikenal di Alkitab sebagai bangsa yang tegar tengkuk, tetapi Allah tetap memelihara, Allah tetap menjaga Israel, dan Allah tetap menjadikan sebuah bangsa, lalu kemudian Allah memberkati mereka, saudara. Demikian juga Allah tidak akan pernah melanggar sumpahnya untuk memberkati kita. Untuk memastikan putusannya, ia mengikat dirinya dengan sumpah. Luar biasa sekali, saudara ya. Perhatikan baik-baik, ini berarti dari janji naik peringkatnya menjadi sumpah. Sumpah itu bisa dilakukan kalau tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Dan sumpah itu waktu dilakukan itu mengikat dia dengan hukum, saudara ya. Itulah sebabnya Allah menganjurkan kita untuk tidak bersumpah, tidak boleh bersumpah, hanya berjanji saja. Kenapa? Karena kita punya kelemahan. Kalau kita punya kelemahan saat kita mengikat sumpah, maka sumpah itu akan menghukum kita, terus mengejar, hukuman itu terus mengejar kita. Makanya orang-orang yang bersumpah itu akan dikejar dengan hukuman, saudara. Itu sebabnya Allah tahu persis, Allah baik kepada anak-anaknya. Jangan kamu bersumpah, tapi berjanji saja. Saudara, mari kita lihat luar biasanya, saudara ya, bagaimana Allah bisa bersumpah kepada Abraham. Kenapa? Nah, kita perlu tahu supaya juga dengan ini kita dapat pelajaran dari nenek moyang kita Abraham yang luar biasa itu. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, saudara. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah ini, saudara ya, janji menjadi sumpah itu karena Abraham mempersembahkan anak yang dikasih. Cuman satu-satunya, saudara. Anak yang dikasih oleh Abraham, yang memang Tuhan janjikan anak ini akan ada. Sekalipun Abraham mengalami kesulitan untuk mendapatkan anak ini, akhirnya anak itu ada. Tetapi, saudara, Allah meminta anak itu untuk dijadikan korban bakaran. Wah, ini sesuatu hal yang sangat susah sekali, saudara ya. Tetapi Abraham taat kepada Tuhan. Abraham lakukan ini. Jadi saudara, perhatikan. Abraham mempersembahkan itu berarti kalau kita ini adalah beribadah kepada Tuhan. Kalau kita ini adalah melayani Tuhan. Saudara, kalau kita ingin tahu bahwa Allah akhirnya bersumpah, itu karena Allah melihat orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang melayani Tuhan seperti Abraham. Memberikan sebuah persembahan, memberikan sebuah penyembahan, memberikan sebuah pelayanan, itu karena cinta, saudara. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih. Jadi ada unsur cinta, ada unsur kasih. Makanya Abraham mempersembahkan, oleh karena dia cinta kepada Tuhan, maka dia berani mempersembahkan bahkan anak yang dikasihnya. Jadi ini pelayanan dengan cinta itu akan membuat Tuhan memberkati kita, dan untuk memastikan keputusannya dia bersumpah. Luar biasa sekali, saudara ya. Jadi saudara, perhatikan baik-baik. Nah, pertanyaannya, kok Abraham bisa ya? Abraham gak protes ya? Kenapa ya? Saudara, kita membaca dalam Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dalam langkah-langkah perjalanannya untuk ke Gunung Moria saat mempersembahkan Ishak, Ishak juga pernah tanya, mana korbannya? Sebab semuanya sudah ada tapi tidak ada korbannya. Abraham
dalam konteks itu saudara, dia berkata Tuhan akan menyediakan. Nah saudara perhatikan, tetapi dalam setiap langkah perjalanannya ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya. Gimana nanti kalau mati? Lalu mana janji Tuhan? Segala macam mungkin ada. Tetapi dari semua itu dikalahkan dengan satu pikiran. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang mati. Nah saat itu saudara, belum ada kuasa kebangkitan. Kenapa? Karena Yesus belum hadir. Lalu kemudian juga sangat minim sekali mujizat-mujizat, saudara. Tapi Abraham bisa berpikir demikian rupa. Memang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dasarnya berarti. Abraham ini punya dasar di mana pikirannya dalam bahasa Greka, logizomai. Berpikir dan berhitung dengan berani mengambil resiko. Ini Abraham mengambil resiko, berani. Tapi pikiran yang positif yang dia lakukan adalah bahwa Allah bisa membangkitkan sekalipun Ishak mati. Kenapa? Dia punya pengalaman, saudara. Punya pengalaman apa? Dalam Kejadian 18 ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Nah, Ishak itu lahir di seorang perempuan yang mati haid. Seolah-olah ada kematian di situ, tetapi lahir dari sebuah kematian. Makanya landasan inilah Abraham berkata, pasti Allah mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Makanya saudara, dia berkata dengan kata-kata positif. Itulah yang membuat hasilnya adalah Tuhan menyediakan. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dari rahim yang mati, lalu bisa keluar anak. Ini dari kematian bisa menghasilkan kehidupan. Ini pengalaman Abraham, saudara. Jadi Abraham merasa kalau dahulu saja Tuhan bisa melahirkan Ishak dari rahim yang mati, maka juga Tuhan bisa membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Jadi kalau dahulu kita pernah ditolong oleh Tuhan, maka seterusnya kita pasti ditolong oleh Tuhan. Percaya saudara. Nah ini iman. Jadi dasarnya dari pengalaman kita ditolong oleh Tuhan yang dahulu. Lah kalau dahulu kita sebagai orang yang belum percaya Yesus, dia sudah mati di kayu salib. Apalagi sekarang kita sebagai anak-anaknya. Tuhan pasti menolong dan membela kita. Tuhan memberkati.